Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Firki selaku guru geografi lintas minat dan teman-teman Fulipa 1 yang saya banggakan. Pada kali ini saya Darves sebagai moderator kelompok 1 geografi Fulipa 1 yang akan memandu presentasi kali ini. Nah, topik yang akan dibahas pada presentasi ini adalah dinamika litosfer yang mengenai karakteristik lapisan-lapisan bumi dan proses tektonisme. Nah, sebelum memasuki presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu Perkenalkan, nama saya Cahya Dewi Kinasi. Dan saya Afifah Mahda Fikia. Nama saya Latania Akila Yasin. Dan nama saya Hanifa Askia Adiba. Karena kita sudah memperkenalkan diri, nah langsung saja kita memasuki materi presentasi. Materi yang pertama yang akan dijelaskan yaitu materi kerak bumi atau crust. Nah, kerak bumi atau crust adalah lapisan bumi paling luar, paling dingin dan keras dari bagian-bagian bumi lainnya. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 5-70 km atau lebih kurang dari 3-44 mil. Kerak bumi merupakan bagian paling tipis, bahkan hanya 1% dari keseluruhan volume bumi. Nah, kerak bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak samudra atau disebut oceanic crust dan kerak benua atau biasanya disebut continental crust. Nah, kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan, misalnya seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi bervariasi akibat permukaan bumi yang tidak rata. Materi selanjutnya yaitu tentang mantel dan inti bumi yang akan dijelaskan oleh Cahya. Cahya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Darves. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu mantel bumi dan juga inti bumi yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu inti luar dan juga inti dalam. Mantel bumi atau mantel. Di bawah kerak bumi terhitung dari lapisan moho hingga kedalaman 2.900 km atau 1.800 mil disebut dengan lapisan mantel. Ialah lapisan berbatu yang mencakup 84% volume bumi. Bagian paling atas dari mantel disebut dengan astenosfer, yang berasal dari kata asteno yang berarti lemah atau lambat. Astenosfer dengan ketebalan 400 km merupakan lapisan yang menjadi sumber magma gunung api atau dengan kata lain disebut sebagai dapur magma. Densitas astenosfer ini lebih tinggi dari kerak bumi, yakni 3,4 gram per cm persegi. Bagian kerak bumi sampai astenosfer atau mantel atas disebut sebagai litosfer. Ahli geologi menduga bagian mantel bumi inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Mantel bumi sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada litosfer. Litosfer yaitu lapisan mantel bumi paling luar dan suhunya itu dingin. Yang kedua ada astenosfer, yaitu lapisan di bawah litosfer yang mengandung batuan yang meleleh karena suhu yang panas. Yang ketiga ada mesosfer, yaitu lapisan mantel bumi yang dalam terdiri dari batuan yang berat dan juga tebal. Inti bumi atau core adalah bagian bumi yang terdiri dari magma pijar. Pada bagian ini suhu dan tekanan itu sangat tinggi. Lapisan ini adalah lapisan bumi yang paling dalam, mempunyai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Lapisan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada inti dalam dan juga inti luar. Inti luar adalah inti bumi yang berada di bagian luar. Diduga berujung cair sebab lapisan ini tidak dapat dilalui oleh gelombang sekunder. Karakteristik dari lapisan inti luar adalah yang pertama, memiliki ketebalan 2,250 km, memiliki suhu mencapai 3.900 derajat Celcius, kedalamannya 2.900. Inti dalam adalah inti bumi yang berada di lapisan dalam, diduga berwujud padat. Inti dalam bumi diperkirakan itu mengembang sebesar 1 mm setiap tahun. Peneliti memperkirakan hal ini karena inti dalam tidak dapat melarutkan jumlah elemen cahaya yang sama dengan inti luar. Akibatnya besi cahaya tertentu membekukan dan mengkristal pada batas inti dalam. Karakteristik dari inti dalam adalah yang pertama, memiliki tebal 1.250 km dan diameter 2.500 km. Yang kedua, terdiri dari besi dan juga nikel padat. Yang ketiga, temperaturnya 4.800 derajat Celcius sampai 6.000 derajat Celcius. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Hanif.
Iya, terima kasih kepada Darves dan juga Cahya yang telah menjelaskan materi mengenai struktur lapisan bumi. Jadi materi selanjutnya mengenai struktur lapisan kulit bumi atau disebut juga dengan litosfer. Oke, jadi litosfer berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata litos yang berarti batuan dan juga sphere yang artinya lapisan. Dari kedua kata ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa arti dari litosfer adalah lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Sedangkan arti litosfer secara lengkapnya yaitu lapisan bumi paling atas atau terluar yang terdiri dari batuan mineral dengan ketebalan rata-rata kurang lebih 1.200 km. Adapun menurut seorang ilmuwan bernama Plummer di dalam bukunya yang berjudul Physical Geology pada tahun 2010, beliau mengatakan bahwa arti dari litosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari kerak bumi atau crust dan juga mantel bagian atas atau uppermost mantle. Litosfer atau kerak bumi terbagi menjadi dua, ada kerak benua dan ada juga kerak samudra atau oceanic crust. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerak benua atau continental crust. Kerak benua adalah lapisan terluar bumi berupa daratan yang padat dan terdiri dari batuan beku granit pada bagian atasnya dan juga batuan beku basalt di bagian bawahnya. Kerak ini sering kita kenal dengan nama benua. Selain itu, nama lain dari kerak benua adalah lapisan sial. Kenapa dinamakan lapisan sial? Hal ini dikarenakan kandungan dari kerak benua didominasi oleh logam silisium dan juga logam aluminium. Jadi nama sial ini diambil dari singkatan kedua logam tersebut. Logam silisium disingkat menjadi Si, sedangkan logam aluminium disingkat menjadi Al. Maka dari itu terciptalah nama lapisan sial. Selanjutnya, karakteristik ataupun ciri-ciri lain dari kerak benua yaitu yang pertama, ketebalan dari kerak benua ini kurang lebih 35 sampai dengan 70 km. Yang kedua, umur dari kerak benua sudah sangat tua, yaitu sekitar 1.500 juta tahun. Ketiga, kepadatan atau berat dari kerak benua ini lebih ringan daripada kerak samudra, yaitu dengan densitas 2,6 gram per cm kubik. Dan yang terakhir, batuan induk dari kerak benua ini berwarna cerah dengan logam silisium dan juga aluminium sebagai penyusun utamanya. Materi selanjutnya mengenai kerak samudra yang akan dijelaskan oleh Latania Akilah Yasin. Kepada Latania dipersilahkan. B. Kerak samudra atau oceanic crust merupakan lapisan padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya terdapat batuan-batuan vulkanik, dan yang paling bawah tersusun dari batuan beku. Kerak ini sering kita kenal menempati samudra. Lapisan ini sering disebut sebagai lapisan sima, karena didominasi oleh unsur silium dan magnesium. Ketebalan kerak samudra, sima, lebih tipis dibanding kerak benua, yakni sekitar 6-10 km. Umur batuan kerak samudra lebih muda daripada kerak benua, bahkan kurang dari 200 juta tahun. Berat kerak samudra lebih berat daripada kerak benua, dengan densitas 3 gram per cm kubik. Batuan induk berwarna gelap dengan unsur penyusun utama silium dan magnesium. Materi selanjutnya akan saya disampaikan oleh Afifah. Proses tektonisme. Tektonisme adalah proses gerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan sehingga berbentuk tinggi, rendah, atau relief dari permukaan bumi. Yang dimaksud lipatan bumi adalah bentuk muka hasil gerakan tekanan secara horizontal atau tekanan secara vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Patahan adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan secara horizontal dan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Proses tektonisme dibagi menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Saya akan menjelaskan tentang gerak epirogenetik.
Gerak epirogenetik atau gerak pembentuk kontinen benua adalah gerakan turun naiknya lapisan kulit bumi dalam waktu lambat yang meliputi daerah luas. Gerak epirogenetik sendiri terbagi atas dua macam, yaitu 1. Gerak epirogenetik positif. Gerak epirogenetik positif adalah gerak penurunan suatu daratan sehingga permukaan air laut menjadi naik. Gerakan ini dapat terjadi disebabkan oleh adanya tambahan beban, misalnya sedimen yang tebal di daerah geosinklinal yang mana berupa cekungan yang sangat luas. Contoh epirogenetik positif adalah turunnya Kepulauan Maluku Barat Daya sampai ke Pulau Banda dan pantai Skandinavia. Selain itu, turunnya lembah sungai Hudson di Amerika Serikat yang dapat dilihat dengan jarak yang jauhnya kurang lebih 1.700 meter, dan turunnya lembah sungai Kongo sampai 2.000 meter di bawah permukaan laut. 2. Epirogenetik negatif. Epirogenetik negatif adalah gerakan naiknya suatu daratan sehingga permukaan air laut menjadi turun. Umumnya, gerakan ini berupa pengangkatan yang mana disebabkan oleh pengurangan beban lapisan di permukaan bumi. Contoh gerak epirogenetik negatif adalah naiknya Pulau Timor dan Pulau Buton, naiknya dataran tinggi Colorado di Amerika Serikat, dan naiknya Pulau Simele bagian utara saat gempa bumi di Aceh yang berkekuatan 9 magnitudo pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Latania Akilah Yasin. Kepada Latania, dipersilahkan. 2. Gerak orogenik. Gerak orogenik adalah gerakan lipatan kulit bumi yang cepat dengan wilayah lebih sempit. Hal ini menghasilkan lipatan dan patahan. A. Lipatan atau fold. Lipatan atau fold terjadi akibat adanya tekanan horizontal dan tekanan vertikal. Bagian yang turun dinamakan sinklinal dan yang terangkat dinamakan antiklinal. Jika terbentuk beberapa puncak lipatan tersebut antiklinorium dan beberapa lembah lipatan disebut sinklinorium. Lipatan kulit bumi terbagi atas 4 macam, yaitu lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, dan lipatan rebah. B. Patahan atau fold. Terjadi karena tenaga horizontal atau tenaga vertikal pada kulit bumi yang tidak elastis. Bidang patahan tersebut fold atau membesar. Patahan terdiri atas graben dan slang dan bagian yang menonjol disebut horst. Contoh patahan adalah sistem patahan di Bukit Barisan mulai dari Sumatera Utara sampai ke Teluk Semangko di Sumatera Selatan. Daerah patahan ini dikenal dengan nama zona patahan Semangko. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada Hanifah. Iya, terima kasih. Jadi materi selanjutnya atau merupakan materi terakhir dari kelompok kami yaitu pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Aktivitas tektonik yang tadi sudah dijelaskan oleh Afifa dan juga Latania berupa patahan, pergeseran, dan lipatan kulit bumi tentu saja dapat memberikan dampak ataupun pengaruh terhadap kehidupan kita. Berikut ini dampak positif dan juga dampak negatif dari tektonisme, yaitu diawali dari dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif dari tektonisme yang pertama, sebagai sumber bahan tambang dan sumber daya mineral. Gerak orogenetik dapat membentuk sebuah pegunungan di mana di dalamnya itu mengandung tanah yang menyimpan berbagai macam tambang dan mineral, misalnya batu bara, biji besi, tembaga, marmer, dan sebagainya. Bahan tambang dan mineral ini dapat naik ke permukaan bumi juga dikarenakan adanya aktivitas tektonik yang nantinya dapat diperjualbelikan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara, memajukan teknologi transportasi dan komunikasi, dan banyak manfaat lainnya. Lalu yang kedua, keanekaragaman bentuk bumi. Aktivitas tektonik dapat membentuk danau, pegunungan, sungai, hingga daratan, yang kemudian membentuk bumi dengan relief yang beragam, menciptakan keindahan, dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Misalnya, ada palung yang menjadi tempat berlindung hewan laut, ataupun candi dan tempat bersejarah yang bisa dijadikan objek penelitian, edukasi, serta pariwisata.
Dampak positif yang ketiga yaitu sebagai tempat habitat berbagai jenis flora dan fauna. Daerah pegunungan tertutup oleh hutan heterogen yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon lebat, sehingga mampu menjadi tempat tinggal atau habitat bagi berbagai jenis hewan dan juga tumbuhan. Hal ini tentu saja berpengaruh positif bagi kehidupan manusia dan juga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah dampak negatif dari tektonisme, yaitu yang pertama, dapat merusak permukaan bumi seperti jalan, jembatan, waduk, rumah, dan bangunan lainnya. Lalu yang kedua, menyebabkan gunung meletus atau erupsi, di mana tipe semburan yang menumpahkan material dengan intensitas yang besar dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, seperti adanya pencemaran udara dikarenakan gas yang mengandung zat berbahaya, kebakaran hutan karena suhu di sekitar Gunung Merapi tersebut sangat panas, dan juga memberhentikan sementara aktivitas masyarakat untuk mencari nafkah karena harus mengungsi cukup lama. Dan tentu saja dampak negatif ini dapat merugikan makhluk hidup lainnya. Lalu yang terakhir, dapat memicu terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, longsor, hingga tsunami yang apabila gempa tektonik ini terjadi di pusat laut dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Darves selaku moderator. Kepadanya dipersilahkan. Demikian presentasi dari kelompok 1 Geografis Bulipa 1. Semuanya anggotanya hebat-hebat semua, keren dalam menjelaskan materinya. Nah, saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.